Oke, udah selesai ya untuk absennya. Kita masuk ke pertemuan 10 ya. Kita masuk ke pertemuan 10. Mungkin uh, ya cukup lama ya gapnya dari pertemuan sebelumnya ke pertemuan ini gitu. Ya semoga nggak persis silang ya materi yang sudah pernah diajarkan gitu seperti itu. Oke, yang akan kita bahas hari ini adalah berkaitan dengan mental ataupun cognitive workload ya. Mungkin sebetulnya pada saat kalian belajar ergonomi pun sudah sempat dibahas ya secara apa singkatnya gitu ya, bahwasanya memang manusia ini suka mengalami namanya beban ya. Bebannya ini bisa berbentuk beban mental ataupun beban fisik ya seperti itu. Tapi karena kita sedang membahas workload-nya itu di mata kuliah ergonomi kognitif, maka spesifik yang akan kita bahas itu adalah berupa mental ataupun kita sebut dengan cognitive workload ya seperti itu. Nah, yang akan kita bahas pada hari ini ada 3, mulai dari definisinya, kemudian assessment ataupun cara mengukurnya itu seperti apa, dan juga aplikasi yang bisa kita terapkan sebetulnya, khususnya di beberapa pekerjaan-pekerjaan yang memang dominan menggunakan aspek kognitif ya, seperti itu. Oke, kalau ditanya, jadi apa sebetulnya mental workload ini gitu kan ya? Ketika kita belajar ergonomi pun sudah dibahas bahwasanya manusia ini punya keterbatasan ya. Ketika kita belajar ergonomi kognitif di awal juga kita state bahwa uh, meskipun kita punya misalnya beberapa part bagian tubuh, kemudian ada otak isinya untuk proses kognisi, tapi di satu sisi juga ternyata kita sebagai manusia punya kapasitas yang terbatas, khususnya adalah berupa kapasitas mental ya. Nah, kapasitas mental ini dia memiliki peranan untuk mendukung kita sebagai manusia dalam menjalani task ataupun tugas sehari-hari atau aktivitas hari-hari ya seperti itu. Nah, kalau dilihat lagi ya, mental workload ini juga erat kaitannya atau akan terjadi ya ketika memang adanya perbedaan antara kapasitas yang memang dibutuhkan dengan ada gap antara kapasitas yang dibutuhkan dengan kapasitas yang tersedia di diri kita sendiri. Jadi kalau berbicara mental capacity bisa jadi di 21 orang di kelas saya hari ini beda-beda juga setiap orang gitu ya. Jadi ada yang mungkin kapasitas mentalnya range sekian sampai sekian gitu ya. Belum tentu sama untuk setiap orang ini. Nah, kemudian ketika melakukan pekerjaan itu, kita kan pasti ada effort ya, khususnya mental effort. Apa sih contoh mental effort yang mungkin paling sederhana ketika kita mau melakukan aktivitas dan kita melakukan proses berpikir, itu juga bagian dari sebuah mental effort ya, seperti itu. Nah, itu juga harus kalau bisa ya ketika memang matching antara mental capacity dengan task yang dia kerjakan ya artinya tasknya akan berjalan dengan baik. Tapi kalau misalnya mental kapasitasnya ternyata lebih rendah dibandingkan kebutuhannya ya mental requirement-nya gitu ya seperti itu, maka bisa jadi tugas ataupun aktivitas harian yang harusnya kita lakukan atau pekerjaan yang kita lakukan itu tidak akan berjalan secara maksimal ya. Tandanya di situ kan bisa jadi ada gap antara si requirement dengan kapasitinya gitu ya. Berarti terjadi sebuah workload. Nah, workload ini juga tidak selalu define sebagai workload yang tinggi maka selalu buruk gitu kan. Belum tentu, bisa jadi workload yang rendah juga itu akan membuat task itu jadi failure atau gagal karena bisa jadi orang bosen ya, saking workloadnya terlalu rendah dia jadi mudah bosan saat melakukan pekerjaan. Nah, tapi pada umumnya memang kalau dibandingkan antara posisi workload ataupun beban mentalnya itu rendah dan beban mental tinggi, cenderungnya adalah yang bikin performance failure ataupun pekerjaannya jadi nggak berjalan maksimal ini adalah ketika kondisi yang memang mental workload-nya cenderung tinggi ataupun meningkat ya seperti itu. Oke, kemudian ya kalau
di aktivitas yang berhubungan dengan aktivitas kognisi, mungkin di awal jenis pekerjaannya kan banyaknya pekerjaan-pekerjaan yang memang spesifik, mungkin lebih banyak di kantoran ya, depan komputer, itu adalah jenis-jenis pekerjaan yang relatif lebih banyak menggunakan aktivitas mental karena ada proses berpikir, analisis, menghitung dan lain-lain ya, seperti itu. Nah, ternyata itu menimbulkan sebuah disebut dengan stres ataupun mental stres dan mental strain ya, seperti itu ketika kita sibuk di pekerjaan kita. Sama halnya misalnya ketika kalian sekarang sedang berkuliah, ini kan mostly banyaknya aktivitasnya sebetulnya aktivitas mental daripada aktivitas fisik ya. Kalian datang ke kelas misalnya atau mendengarkan perkuliahan gitu kan ya. Itu juga kalian sedang melakukan aktivitas mental. Nah, di situ timbul nama istilah ada yang disebut dengan stres ya. Jadi kalau kita dalam aktivitas sehari-hari biasa kita suka bilang, oh iya saya lagi stres nih gitu kan ya. Nah, lagi stres itu kondisinya saat apa sih? Coba saya mau tanya ke Sisilia. Ada Sisilia? Ada nggak Sisilia? Hadir, Bu. Oke, pernah merasa stres nggak Sisilia? Pernah, Bu. Apa stres itu menurut kamu? Banyak pikiran sama mungkin pusing sama pekerjaan. Oke, berpikiran pusing sama pekerjaan. Oke, makasih. Oke, kemudian saya mau tanya ke Rangga. Ada Rangga? Ada nggak Rangga? Ada? Oke, nggak ada ya. Refki, ada Refki? Ada, Bu. Pernah stres? Pernah, Bu. Saat apa stres yang kamu rasakan? Biasanya kalau tugasnya udah numpuk semua gitu, Bu. Oke, tugasnya udah numpuk. Terus jadi stres. Terus kamu define stres itu sebagai apa? Kayak tertekan, Bu. Beban pikiran gitu. Tertekan beban pikiran. Oke, ya, makasih. Nah, tadi ada 2 kasus ya, misalnya stres masalah pekerjaan, terus beban pikiran diri sendiri, terus tadi case yang lebih spesifik mungkin misalnya beban pekerjaannya cukup banyak ya, atau tugasnya menumpuk ya, seperti itu. Tugas menumpuk itu sebetulnya bisa jadi bukan sesuatu hal yang membuat stres ketika waktu pengerjaannya masih lama. Biasanya dia akan menjadi stresnya makin tinggi itu kalau waktu pengerjaannya itu relatif singkat dan mereka tugas yang banyak itu harus dikumpulkan di satu waktu yang sama gitu kan ya, seperti itu. Maka di situ sebetulnya ada gap antara kapasitas mental kita, mungkin fokusnya untuk satu hari bekerja itu hanya bisa mengerjakan sekian banyak pekerjaan gitu ya, secara kuantifikasi. Waktu kita juga terbatas. Tapi ternyata requirement kalian harus bekerja itu lebih banyak lagi di hari itu gitu ya. Misalnya hari itu numpuk semuanya harus selesai di hari itu juga. Makanya di situ ada perbedaan antara kapasitas kita dengan pekerjaan yang harus sedang kita lakukan gitu ya. Itu jadi muncul yang namanya stres. Tapi kalau kondisinya memang nggak seperti itu, artinya pekerjaannya juga cuma sedikit, ya kita akan fine-fine aja ya, tetap dilakukan, dikerjakan, kecuali memang ada pekerjaan yang bukan dari kuantitasnya, tapi mungkin tingkat kesulitannya yang lebih susah. Nah, itu bisa juga menimbulkan sebuah stres ya. Jadi mental workload juga ini erat kaitannya dengan kondisi stres ya, yang ada di pikiran kita ya, secara kognitif gitu ya, seperti itu. Nah, stres ini juga sebetulnya dikatakan sebagai apa sih? Batasan seseorang gitu ya. Kalau memang tidak menyentuh batasan orang itu, melebihi batasan dia nggak akan menjadi stres. Tapi kalau misalnya masih di apa? Lebih dari batasan orang itu, maksimalnya dia bisa mentolerir, maka itu bisa jadi sebuah stres ya. Makanya kalau kita berbicara mental stres juga, ini adalah sesuatu hal yang bisa membuat orang itu ketika mengerjakan pekerjaan cenderung bisa melakukan sebuah error ya. Jadi error yang dilakukan oleh manusia ini gitu ya, kalau kita ngomongin tentang error pun juga
jenisnya banyak ya, ada error yang disengaja atau nggak sengaja ya. Error ini ternyata salah satunya bisa diinisiasi dari aktivitas stres yang memang dirasakan oleh manusia saat bekerja ya, seperti itu. Oke, kemudian ya apa saja sebetulnya yang bisa menimbulkan stres ya. Ya kita hari-hari stres, frustasi gitu kan, depresi, mungkin itu tingkatan yang lebih tinggi lagi gitu kan ya. Tapi sebetulnya yang awal-awal kita rasakan itu adalah memang kondisi yang menyentuh tadi constraint, batasan yang memang kita bisa terima, makanya itu menjadi beban pikiran kita ya, seperti itu. Nah, beberapa hal yang memang bisa berdampak ini adalah yang pertama psychological experience ya, merasa frustasi gitu ya, seperti itu. Jadi mentok, gak bisa berpikir lagi harus ngapain dan lain-lain. Itu bisa jadi possible effect dari stres ya. Jadi yang disebabkan oleh stres ini bisa berdampak ke frustasi ya. Terus lagi ketika stres, kalian secara fisik increase heart rate ya, jadi makin deg-degan ya, bahasa hari-harinya deg-degan, tapi sebetulnya kan heart rate-nya dia frekuensinya lebih sering lagi gitu kan, seperti itu. Kemudian lagi reduce efisiensi dari information processing. Orang stres itu nggak akan bisa berpikir dengan cepat dan tepat ya. Makanya kalau memang sudah merasa sedang stres, lebih baik apa? Melakukan istirahat sejenak ya, bukan istirahat terus ya. Kalau istirahat terus ya stres, ya itu namanya nge-stuck, jadinya stres, tetap stres gitu, pekerjaan gak beres ya. Tapi kita baiknya adalah mengambil batasan waktu untuk istirahat sejenak ya, seperti itu. Karena nggak akan benar juga kalaupun dipaksakan untuk bekerja gitu ya, seperti itu. Yang ada waktunya habis, pekerjaannya nggak selesai gitu ya, karena di situ kita ada posisi di mana untuk melakukan processing informasi itu cukup lambat gitu ya. Kemudian, nah ini yang nomor 4. Kalau dalam durasi yang cukup lama, stres itu ya beban pikiran, terus jadi tadilah ya batasan kita nggak di-adjust, terus kita lama-lama stresnya ya. Efek yang paling bahaya ini adalah ke kesehatan kita ya. Mungkin ini ada heart disease ya, misalnya jadi jantungan lah dan lain-lain lah ya. Atau misalnya lagi ada yang pernah dengar, mungkin sekarang lagi banyak yang mengalami itu misalnya GERD ya. Jadi GERD itu dari asam lambung dan lain-lain, itu juga bisa jadi dari pikiran kita karena stres. Atau lagi ada orang sampai gak bisa bangun dari tempat tidur, posisinya dia gak bisa duduk, gak bisa berjalan karena stres dari pikiran dia. Tapi misalnya secara fisiologi tubuh dia nggak ada gangguan sama sekali, tapi secara pikiran dia lagi memikirkan sesuatu hal mungkin yang buat dia tuh sangat menyedihkan, sangat menyebalkan, tapi dia pikirin terus, bukan nyari solusinya gimana gitu ya, seperti itu. Jadi itu yang sangat berbahaya, yang nomor 4 ya, seperti itu, sampai mengganggu aktivitas kalian gitu sehari-hari ya, karena memang sudah menyangkut ke kesehatan tubuh kalian gitu ya, seperti itu. Oke, nah berikutnya ya, beberapa hal yang bisa membuat manusia stres ini ternyata bukan hanya berhubungan dengan misalnya jumlah pekerjaan, tingkat kesulitan pekerjaan. Tapi kalau kita lihat lagi ke sebuah lingkungan kerja ya, di mana manusia itu bekerja, let's say di perkantoran ataupun misalnya di lapangan gitu ya, seperti itu. Ada juga bentuk stresor ataupun beberapa hal yang bisa menginisiasi orang menjadi stres di sebuah pekerjaan itu. Salah satunya adalah dari bentuk lingkungannya, environmental stresornya ya. Di sini ada 3 jenis, misalnya mulai dari yang motion ya, misalnya vibration, G-force, motion sickness ya. Jadi manusia juga punya keterbatasan juga berapa hertz ya, getaran yang memang dia bisa rasakan dalam suatu konteks normally dia melakukan pekerjaan ya. Jadi ini bisa jadi bikin dia pusing. Misalnya dia sebagai supir mengendarai mobil, terus mobilnya dia ada getaran tertentu di mobil yang mungkin kalau mobil biasa mungkin enggak ya, tapi misalnya mobil-mobil yang kapasitasnya truk besar dan lain, itu menimbulkan getaran tertentu ya, itu juga ada batas maksimalnya untuk manusia bisa menerima itu. Kalau enggak dia bisa motion sickness ya, jadi mual ya,
terus nanti dia bisa sakit kepala ya, dan lain-lain. Atau lagi pekerjaan yang lain yang bisa dihadapkan dengan stresor dalam bentuk lingkungan ini, misalnya pilot, di situ ada yang dikenal dengan G-force. Atau lagi kalau kalian tahu pengemudi F1 ya, itu juga ada istilah dengan G-force. G-force itu ada tingkatannya ya. Mungkin untuk beberapa pilot yang memang biasanya pakai pesawat tempur, dia tingkatan G-force-nya lebih baik dibandingkan misalnya pilot-pilot dengan pesawat yang biasa ya, seperti itu. Karena kalau orang tidak terbiasa bekerja di ketinggian sedemikian rupa gitu kan ya, itu akan berdampak pada kesehatan gitu, seperti itu. Makanya kenapa kalau untuk jadi pilot ataupun misalnya pilot pesawat biasa, pesawat tempur dan lain-lain, itu selalu ada latihan dulu di simulatornya untuk meningkatkan nilai si G-force-nya itu gitu. Kalau kita sebagai orang misalnya yang orang awam biasa, masyarakat biasa, terus mau sosokan deh, ya udah mau ikut jadi, kamu nyobain jadi pilot ya, cobain dulu aja di simulator ya. Yang ada kalian udah mual-mual baru sedikit juga gitu ya. Karena itu bagian dari sebuah latihan ya, seperti itu. Kemudian juga selain berhubungan dengan vibration ya, ada yang berhubungan dengan thermal stress. Jadi manusia juga dia punya batasan di mana suhu berapa sih yang aman buat dia bekerja. Aman itu adalah dia bisa bekerja secara maksimal ya, seperti itu. Jadi jangan salah, misalnya sekarang udara sedang panas gitu ya, sering panas, terus kalian berpikir, aduh kayaknya enak deh ya kalau misalnya saya kerjanya yang ada saljunya gitu-gitu. Nah jangan salah, kalaupun kalian bekerja di misalnya di negara yang ada 4 musim, terus lagi musim dingin, dia minus lah ya, sampai minus gitu, jangan salah, kalian juga belum tentu bisa bekerja gitu, seperti itu. Karena terlalu dingin pun juga nggak bagus untuk manusia ya. Bahkan misalnya secara misalnya ke dampak ke bagian tubuh kita aja, misalnya langsung entah kulit jadi kering lah ya, bahkan yang paling bahaya misalnya hipotermia ya. Nah kemudian kalau kepanasan juga sama, nggak bagus juga buat manusia ya. Bisa jadi dia cepat lelah kan, atau head stroke ya, ataupun dia mual, berkeringat terlalu banyak dan lain-lain, itu juga bikin nggak nyaman ya, seperti itu. Itu juga bagian dari bentuk-bentuk stresor ya. Makanya ya kalau di pekerjaan kantoran, meskipun misalnya di ruangan saja, tapi misalnya satu ruangan ventilasi nggak oke, terus misalnya lagi orang cukup banyak, makanya kenapa supaya ada fasilitas yang namanya air conditioner gitu ya, atau AC gitu kan, seperti itu. Jadi itu juga sebetulnya untuk merekayasa ruangan ataupun merekayasa sistem kerja di ruangan itu, supaya dia manusia ini tetap bisa nyaman, performnya oke gitu ya, kerjanya juga baik gitu ya, seperti itu. Dan yang terakhir adalah yang berhubungan dengan air quality ataupun kualitas udara yang memang dihirup oleh manusia saat bekerja. Ini juga bisa menimbulkan stres ya. Ya, orang misalnya bekerja terus ada polutan, ada bau yang nggak nyaman lah, atau bahkan yang paling bahaya ada misalnya kurangnya oksigen di suatu ruangan, itu kita bisa anoksia gitu ya, seperti itu. Itu juga bahaya-bahaya ataupun stresor yang bisa bikin kita saat bekerja itu nggak nyaman, jadi kita stres di ruangan itu ya, seperti itu. Oke, kalau tadi sudah berbicara tentang environmental stressor ya. Stresor yang berikutnya adalah yang berhubungan dengan psychological stressor ya. Jadi ternyata ya di bagian tubuh kita juga gitu ya, seperti ini ada beberapa hal yang memang berpengaruh terhadap atau bisa menginisiasi stres tadi ya. Yang pertama adalah berupa cognitive appraisal, dan yang kedua adalah level dari arousal ya. Jadi arousal itu lebih kepada kita sadar atau enggak ya. Berarti contohnya yang berhubungan dengan psikologi tubuh, dengan fisiologi tubuh ya. Jadi heart rate lah ya, pupil diameter, ataupun hormonal chemistry ya. Nah biasanya kalau hormonal ini cenderungnya ya kayaknya kalau yang cowok ya hormonalnya mungkin lebih stabil ya. Kalau cewek kan biasanya ada periode-periode tertentu dia punya hormon yang naik turun lah ya, seperti itu. Jadi
Ini juga bisa berhubungan dengan level arousal dari seseorang saat bekerja ya. Kemudian kalau berbicara tentang cognitive appraisal ini, ya ini lebih kepada kemampuan seseorang untuk memahami ataupun menginterpretasikan situasi dalam konteks pekerjaannya dia gitu ya, seperti itu. Itu bisa jadi stresor. Kalau kita tidak punya misalnya kapasitas, tidak punya skill, nggak dilengkapi dengan knowledge yang oke gitu kan, ketika dihadapkan situasi yang memang ini apa ya, wah saya nggak ngerti, wah saya stres banget ngadepin ini soalnya saya nggak ngerti gitu pekerjaan ini ngapain, harus apa berikutnya. Nah itu bagian dari cognitive appraisal gitu ya. Kalau misalnya kalian mudah memahami konteks, mudah memahami gimana cara menyelesaikannya, itu bukan menjadi sebuah stresor untuk kalian kan gitu. Tapi ketika ada gap di situ, kalian nggak bisa paham atau bingung dan lain-lain, itu bisa jadi bentuk psikologikal stresor yang ada di pikiran kalian, yang kita sebut misalnya beban pikiran gitu dalam bahasa sehari-hari ya, seperti itu. Nah, di satu sisi ya kalaupun kita berbicara tadi tentang stresor ini ya, bisa jadi kita juga belajar untuk mengetahui kondisi diri kita sendiri dulu sebelum kita nantinya bisa mengaplikasikan ke orang lain ya. Jadi kalau menurut saya sih menariknya ya, kalau berbicara ergonomi ini saya lebih suka mengaplikasikan ke diri sendiri dulu gitu ya, seperti itu. Nah, coba lihat, cek, karena yang paling mudah untuk diukur kan sebetulnya ya diri kita sendiri oleh diri sendiri gitu kan ya. Kita coba cek kapasitas kita seperti apa, kenali kondisi manusia itu, oh kalau lagi nggak ngerti itu kondisinya kayak gimana ya gitu. Terus hal apa yang bisa mengencounter itu gitu kan. Entah kalau misalnya udah level aursalnya kayak gitu, entah cari ruangan tersendiri dulu gitu kan untuk menenangkan diri, atau pergi kemana, atau ya pokoknya cari gap waktu tertentu untuk mengembalikan atau meminimasi kemungkinan stresor yang muncul dari diri kita sendiri. Yang ini yang psychological stressor ya, seperti itu. Jadi intern dari di badan kita biasanya gitu ya, di badan manusianya. Oke, berikutnya ya ada juga yang disebut dengan Yerkes-Dodson Law. Jadi di sini dia menjelaskan bagaimana keterkaitan antara performansi seseorang saat bekerja dengan konteks arosalnya tadi ya. Kondisi arosalnya apakah baik ataupun makin memburuk ya, seperti itu. Nah, kalau dilihat ya, sifatnya kalau yang simple task ini dia cenderung linear peningkatannya. Jadi semakin arosalnya semakin tinggi, maka ya harapannya kalau dikasih simple task orang performasinya semakin baik gitu ya. Tapi kalau misalnya dikasih difficult task, dia bisa jadi kurvanya jadi mirip U ya, U terbalik gitu ya, seperti itu. Jadi bisa jadi justru arousal yang saat arousalnya tidak begitu tinggi gitu ya, dia itu adalah konteksnya ada arousalnya itu yang di tengah-tengah, secara fisik oke, kemampuan oke, ya tingkat kepemahamannya tadi kan oke gitu kan ya, dia akan cenderung difikultasnya juga tinggi, dia cenderung performance-nya baik ya. Tapi lama-lama kalau dia over capacity, orangnya sangat dia sangat punya tingkat kesadaran oke, tingkat pemahaman oke gitu kan ya, dikasih difikultasnya yang mungkin dalam kondisi yang cenderung lama gitu ya, dia nanti lama-kelamaan akan cukup bosan gitu ya, seperti itu. Jadi ini juga yang perlu diperhatikan. Jadi ketika kita misal mengaplikasikannya gimana Bu kalau misalnya di konteks pekerjaan ya, ya ini adalah bagian dari kita menganalisis pekerja kita gitu nanti. Yang menarik itu kan kita tahu ya manusia itu beragam nih. Pada saat kita kalau punya tim kerja, kita harus tahu kelebihan dan kekurangan masing-masing orang itu dengan cara kita observe dulu di awal ya. Jadi kita juga nggak bisa kalau lagi kerja sama tim kita menyamakan cara interaksi kita, cara kita kasih task mereka, tugas ke mereka itu sama antara si A, si B dan si C gitu kan. Nggak bisa seperti itu gitu. Jadi bisa jadi ada pendekatan-pendekatan yang berbeda, ada jenis task yang mungkin sulit, ya udah mendingan dikasihin ke orang yang mana lebih capable gitu kan, karena buat dia kalau dikasih
task yang terlalu mudah, dia akan cepat bosan ngerjainnya asal atau dan lain-lain gitu kan, seperti itu. Jadi itu yang bisa mungkin kita aplikasikan ya dalam konteks pekerjaan. Oke, berikutnya lagi ya, kalau kita berbicara tentang efeknya tadi ya, dari psychological stressor ya pada proses informasi yang dilakukan oleh manusia saat bekerja ya. Ini ada beberapa efek ya. Bisa jadi ada narrowing of attention ya. Tadi kan stresor ini, psikologikal ini berhubungan dengan kondisi si manusia itu ya, kondisi tubuh manusia itu ya. Bisa jadi atensinya semakin menjadi lebih baik atau bahkan sebaliknya gitu kan, seperti itu. Karena beda-beda orang, beda-beda juga kecenderungannya. Kan tadi ada kognitifnya, ada yang berhubungan dengan arousal ya. Bisa jadi orang tuh kognitifnya oke, arousalnya oke, atau kebalikannya, atau sama saja gitu kan ya. Itu akan sangat berpengaruh pada proses atensi ketika mereka memang memproses informasi ya. Nah, yang berikutnya selain atensi itu juga ada yang berhubungan dengan working memory loss ya. Jadi di mana dia ada kehilangan artikulasi loop ya. Jadi kalau berbicara itu kayak dia tuh udah mikir, kayak kalian mungkin pernah mengalami ini. Di otak dia tuh udah mikirnya jauh ke depan. Jadi ketika berbicara, dia tuh sempat ada miss satu atau dua kata atau mungkin sekian huruf gitu ya. Maksudnya tuh mengacu ke ujung sana gitu ya. Itu working memory loss ya sebetulnya. Jadi apa yang mau dibicarakan saat ini, tapi ternyata dia ada beberapa hal yang agak miss ya di situ. Kemudian juga ada perseveration ya. Ini juga berhubungan dengan bagaimana implikasinya dari overload learning ya. Jadi ini ada kebosanan dan lain-lain ya, ataupun orang jadinya karena udah terbiasa menghadapi itu gitu ya, orang jadi udah tahu ini sih kalau konteksnya kayak gini ya harusnya dia ngerjainnya seperti ini, atau saya harusnya ngerespon seperti hal apa gitu. Jadi dia udah tahu karena memang sudah over learning ya, seperti itu. Oke, nah kalau kita gambarkan dalam konteks modelnya gitu ya, tadi berbicara tentang workload ya, khususnya workload yang berhubungan dengan mental workload ya. Ini kan tadi dikatakan bahwasanya pasti berhubungan dengan requirement mentalnya dengan requirement capacity. Capacity mental capacity-nya ada di diri kita. Nah, ternyata mental requirement-nya ini justru adalah di task ataupun pekerjaan yang memang sedang dihadapi oleh manusia itu gitu ya. Nah, ada dua jenisnya kan ya, bisa jadi memang task yang diberikan itu overload, ada yang underload. Jarang memang kalau kita kasih task itu kita tahu persis tasknya yang normalitas itu seperti apa gitu ya, jarang. Nah, tapi seiring berjalannya waktu gitu kan ya, seiring berjalannya waktu ketika mengerjakan task yang memang sedang dikerjakan pada saat ini ya, di sini ada beberapa hal yang memang bisa mempengaruhi, khususnya adalah untuk jenis-jenis pekerjaan yang memang sifatnya underload gitu ya. Mulai dari apa yang berpengaruh itu ke mental itu, ada fatigue ya, ada sleep loss ya, atau juga circadian rhythm. Nah, nanti ujungnya ketiga hal inilah yang membuat manusia ini bisa jadi sleepiness, mengantuk gitu kan ya, saat bekerja terus ngantuk. Nah, ngantuk ini kan sebetulnya kalau orang yang overload ngantuknya karena apa? Karena kelelahan kan gitu, seperti itu ya, atau sleep loss gitu kan, seperti itu. Justru yang overload itu dia ngantuknya karena kelelahan. Tapi kalau misalnya underload, dia ngantuknya karena justru bosen. Jadi beda ya ini konteksnya ya. Jadi tadi makanya dibilang kalau misalnya pekerjaan ini apakah lebih baik yang overload atau yang underload? Ya dua-duanya ternyata yang nggak baik-baik juga, karena cenderung pasti ada dampaknya gitu ya. Kalau yang underload bikin bosan, kalau yang overload justru bikin fatigue-nya real ya. Dia kelelahan karena capek bekerja atau secara mentally lelah gitu kan, seperti itu. Maka di future task-nya nanti ke depannya ketika melakukan improvement gitu kan, harapannya kita itu menujunya adalah gimana caranya sebisa mungkin membuat beban kerjanya itu dia di kategori yang normal gitu ya. Kalaupun mau ya berikanlah misalnya beberapa gap rating gitu kan ya,
rentang berapa sih normal itu misalnya dari jumlah pekerjaannya tuh gitu kan, supaya dia terhindar dari fatigue saat bekerja gitu kan ya, sleep loss ataupun circadian rhythm. Nah, kalau berbicara tentang circadian rhythm ini, dia berhubungannya dengan bisa jadi pekerjaan-pekerjaan yang memang shiftingnya adalah di tengah malam, karena ini akan mengganggu circadian rhythm seseorang yang harusnya jam normalnya orang itu di jam itu tidur ya. Kalau ada shift malam itu orang malah bekerja, tidurnya adalah ketika di pagi hari. Nah, itulah yang akan mengganggu circadian rhythm dari seseorang ya, circadian rhythm dari seseorang itu. Jadi kalau dikatakan ya sebetulnya kalian nih mahasiswa, mungkin kalau dulu SMA jarang ya begadang ya. Sekarang mahasiswa nih udah misalnya udah mulai hidup sendiri, ngekos gitu kan, gak ada yang marahin kalau misalnya belum tidur dan lain-lain gitu kan, atau masih kelayapan nyari makan, ngumpul-ngumpul sama teman atau apapun lah ya. Nah, kalian jangan lupa bahwa eh, apa normalnya manusia itu ada jam tidurnya, dan tidurlah di jam tidur itu gitu ya. Jangan sampai tertukar membiasakan tidur di pagi hari dan lain-lain. Karena mungkin bukan saat ini rasanya ya, tapi nanti mungkin kalau dilakukan dalam kurun waktu yang cukup lama itu akan mengganggu ya metabolisme tubuh kalian sendiri gitu ya. Efeknya sangat banyak gitu ya. Entah mungkin metabolisme tubuh kan macam-macam ya, ke pencernaan, ke apa misalnya ke muka lah jadi jerawatan atau dan lain-lain ya, atau kepikiran terus jadi banyak apa nggak banyak fokus di siang hari dan lain-lain ya. Jadi itu juga yang perlu diperhatikan gitu ya, seperti itu. Nah, aplikasinya lagi kalau nanti misalnya kalian saat posisi bekerja ya, kalau bisa punya 8 jam kerja itu ya diselesaikan pekerjaan itu di 8 jam kerja itu, gitu seperti itu ya. Oke, nah ini ada beberapa contoh ya tugas-tugas yang menggunakan atau lebih banyak menggunakan mental task ya yang dilakukan oleh manusia, misalnya yang berhubungan dengan vigilance ya ataupun tingkat kewaspadaan, berarti pekerjaan-pekerjaan yang memang dia harus waspada terus ya. Contohnya apa? Misalnya yang paling common adalah ini ya ATC ya, orang yang memang mengontrol jalannya traffic pesawat ya, itu dia tingkat kewaspadaannya harus sangat tinggi gitu kan ya. Kemudian lagi misalnya atau supir dan lain-lain ya, itu juga dia memiliki pekerjaan dengan tingkat kewaspadaan yang tinggi. Nggak mungkin kan lagi nyupir di tol dan lain-lain terus sambil sambil makan, sambil lain-lain lah ya, melakukan texting di HP, itu kan bahaya ya. Itu merupakan contoh dengan mental task juga. Kemudian lagi misalnya pekerjaan yang sifatnya melakukan problem recognition, diagnosis, dokter ya. Ini juga bagian dari mental task ya, dokter melakukan operasi dan lain-lain. Kemudian lagi aktivitas planning and action ya, misalnya engineer melakukan brief, melakukan penjadwalan, melakukan assessment ya. Itu juga bagian dari planning and action. Atau misalnya orang-orang yang melakukan manajerial dengan prioritas tertentu ya, atau di rumah sakit nurse ya, pekerjaan-pekerjaan ada mental task sebetulnya, gimana dia memprioritaskan mana pasien yang harus diurus duluan dan lain-lain, sementara ada beberapa task lainnya yang harus dilakukan oleh dia gitu kan. Oke, kemudian juga ada pekerjaan yang remembering to do things ya, ini misalnya asisten, sekretaris, ya ada PA gitu kan ya, kalau sekarang personal assistant yang mungkin yang agak bingung juga kalau kalian iseng cek job requirement-nya, harus bisa segala macam melakukan hal gitu kan ya. Tapi ya ini bagian dari jenis pekerjaan, yaitu juga menjadi banyak yang dilakukan menggunakan mental task ya. Atau misalnya remembering to do things juga bisa jadi ya seperti pengacara dan lain-lain, dia juga harus selalu mengingat banyaknya undang-undang dan lain-lain ya, atau dokter-dokter yang harus tahu spesifik jenis-jenis obat, mengingat dan menghafal, karena sebetulnya ya semua itu juga diawali dengan menghafal dulu kan, baru dia ingat ya. Kemudian lagi ada coping with the unexpected, juga ini juga beberapa jenis kerjaan yang memang bagiannya ada dengan aktivitas mental ya, secara persentase daripada melakukan aktivitas fisik ya, seperti itu.
Oke, nah ini contohnya ya misalnya mental workload in real life ya. Ya tadi ya apa pilot, TBS, design team ya ketika kalian bekerja bukan sendiri aja, ada orang lain itu di satu sisi juga bisa jadi membuat mental workload juga ya. Apakah dengan banyak orang itu malah membantu kalian kalau kalian bisa memanajernya dengan baik, atau bahkan bekerja dengan banyak orang itu bisa jadi beban justru kalau kalian nggak bisa communicate dan lain-lain gitu ya, seperti itu juga bagian dari gimana caranya mental workload ini bisa jadi muncul gitu ya di kehidupan sehari-hari kita ya. Nah di sini juga kita harus tahu bahwasanya apa ada konsekuensi ya yang mungkin bisa kita rasakan sendiri ketika memang high mental workload itu terjadi di diri kita atau di orang sekitar kita atau di pekerja kita gitu ya. Ya tadi balik lagi efek-efeknya jelas ya. Orang yang dengan highly mental workload itu bisa jadi sensitivitas tinggi, dia stuck, gak bisa berpikir dengan jernih, pekerjaan gak oke juga gitu kan. Ya tadi dampak-dampaknya sangat jelas gitu kan, seperti itu. Jadi nggak bisa juga dianggap apa sebelah mata lah ya, atau dianggapnya nggak penting deh untuk diukur, nggak penting untuk dicari tahu kondisi pekerja dan lain-lain ya. Secara mental penting gitu kan ya. Justru bahkan kalau beban kerja fisik itu mungkin lebih terlihatnya oleh mata kita ya mudah gitu kan, tapi kalau beban kerja mental kadang ya perlu assessment lebih lanjut ya untuk mendalami sebetulnya apa akar masalahnya gitu, seperti itu. Nah, untuk menghadapi beberapa isu-isu workload ya, khususnya di organisasi kerjaan gitu kan ya, gimana caranya sebetulnya untuk meminimasi tadi entah stresor yang muncul baik dari psikologikal ataupun dari ya kalau environmental ya pasti rekayasanya dikasih alat gitu kan, entah AC, pemanas dan lain-lain atau beberapa hal alat bantu lainnya lah ya, itu baiknya itu makanya masuk ke equipment. Tapi di satu sisi kan kalau yang berhubungannya sama manusia persisnya diri dia sendiri tadi psychological stressor itu kan berhubungan dengan arousal ataupun dari si kognitif orang itu, pikiran orang itu. Maka itu menjadi penting selalu adanya training ya, development, management style ataupun task organization. Nah, ini juga jadi uh, apa? Jadi penting lagi ya sebetulnya. Training ini juga akan sangat luas cakupannya. Hal apa yang memang yang mau di-train itu gitu kan ya, entah tentang leadershipnya, buat setidaknya untuk memimpin diri dia sendiri, untuk memanajerial tadi sifat kognitifnya, ataupun untuk memanajerial arousal diri dia sendiri, atau misalnya lagi mentraining bagaimana dia komunikasi dengan orang lain supaya terjalin kerjasama tim yang oke, sehingga nggak ada tuh workload berhubungan dengan sosial isu misal seperti itu. Atau juga misalnya berhubungan development ya, ini diberikan kan tadi kalau kita lihat ke psychological stressor di situ kan ada berhubungan dengan kognitif, berarti itu tingkat pemahaman seseorang akan sesuatu hal. Maka organisasi ini sebetulnya suka membuat development program supaya pekerjanya itu knowledge-nya nggak di situ-situ aja. Dia kasih nanti misalnya ada pelatihan entah tentang negosiasi lah, entah tentang produktivitas lah, atau ya tergantung pekerjaannya apa ya. Jadi itu adalah development yang memang supaya membekali pekerja itu tahu, paham betul gitu, tahu keilmuan baru meskipun dia statusnya sudah pekerja, bukan lagi di misalnya di mahasiswa gitu, seperti itu. Kemudian juga ada manajemen style ya. Ini organisasi beda-beda cara untuk mengembangkan pekerjanya atau menyeimbangkan workload-nya beda-beda. Ada yang manajemen style-nya misalnya hierarkikal gitu kan ya. Apalagi misal biasanya yang swasta itu ya akan sangat bergantung pada entah yayasannya ataupun orang yang punya dari perusahaan itu gitu kan, cara pengembangannya seperti apa gitu dan lain-lain. Itu akan sangat bergantung juga sebetulnya gimana caranya pekerjanya itu pada akhirnya meskipun pekerjaannya banyak tapi entah banyak refreshnya, jadi juga dia lebih nyaman untuk bekerja, jadi workload-nya nggak begitu terasa misal seperti itu. Nah yang terakhir ada misalnya task organization ya, ini berhubungan dengan bagaimana kejelasan job desk yang diberikan kepada kepada seseorang pekerja. Nah ini juga menjadi penting. Nah ini bagian dari organisasional isu yang bisa jadi muncul karena
kalau kita berbicara pekerjaan di sebuah organisasi, ya ini beda-beda kalian bekerja di organisasi atau perusahaan Jepang, Cina, Korea atau yang nasional mungkin. Ya cara untuk membagikan job desk dan lain-lain dia tidak semuanya ideal gitu seperti itu ya. Jadi itu juga bagian dari isu yang bisa jadi menimbulkan workload ya untuk seseorang gitu, khususnya mental workloadnya ya itu. Oke, nah yang berikutnya ya sebetulnya kalau kita mendefinisikan mental workload itu juga nggak bisa selalu kita mendefine dia adalah orang yang mental workload-nya tinggi, mental workload-nya rendah gitu kan dan lain-lain ya. Jadi kalaupun kita definisikan ya, jadi sebetulnya adalah apa yang terjadi di kenyataan gitu kan ya. Kemudian juga tingkat kesulitan task yang dia terima gitu kan ya, tingkat dari aktivitas decision planning yang dia lakukan gitu kan ya, itu bisa menentukan konteks dari si mental workload yang sedang dia alami gitu ya, seperti itu. Oke, nah di sini ada beberapa model yang berhubungan dengan workload atau work overload ya. Ada yang disebut dengan work overload timeline model. Ya, jadi di sini disebutkan bahwa so much work to do, so little time ya. Jadi tadi contohnya tugasnya lagi banyak banget, waktunya terbatas. Maka itu kita bisa juga sebut kita jadi overload gitu kan sebetulnya. Karena berhubungannya dengan waktu yang tersedia. Ya, jadi ya memang itulah yang memang sudah terjadi dari sejak zaman dulu gitu ya. Ya kita cuman punya waktunya 24 jam ya. Realnya kita sadar itu kan mungkin juga ya berapa kalian tidur 8 jam, 4 jam, ya 4 sampai 8 jam lah misal seperti itu kan. Ya sisanya itu kita 4 sampai 8 jam tidur gitu kan. Terus sisanya kita sadar untuk melakukan pekerjaan gitu ya. Makanya yang bikin kita stres itu kan sebetulnya adalah waktu yang terbatas tadi ya. Kalau kita tidak bisa manajerial ya itu bisa bikin pekerjaan kita jadi overload juga, terlepas dari memang perintah pekerjaannya yang memang cukup banyak gitu kan seperti itu. Nah di sini kalau berbicara satuan waktu ya ada beberapa requirement ataupun estimasi ya, mulai dari perbedaan individual itu jelas ya, spare capacity seseorang gimana, manajerial waktu untuk kerja berapa, personal kebutuhan berapa misalnya, ataupun yang lain-lainnya berapa gitu ya. Terus level of automaticity ya, kebiasaan orang untuk langsung mengerjakan dan lain-lain ya. Itu juga berhubungan dengan timeline model ini ya. Oke, jadi bisa ada orang yang memang menghandle overload itu gitu kan ya, atau memang dia nggak bisa ngehandle dan bikin stres buat diri dia sendiri karena dia nggak bisa memaksimalkan waktu yang ada tadi. Oke, nah kemudian lagi ya ada juga yang disebut dengan work overload time stress effect ya. Jadi under time stress gitu kan, nah, orang biasanya ngapain sih kalau udah stres, udah tahu waktunya tuh terbatas gitu kan ya. Nah harusnya manusia itu adalah restrict task ya. Jadi mana yang lebih penting itulah yang memang harus dikerjakan lebih duluan gitu kan ya. Atau dicek mana yang memang available, menggunakan resource yang yang ada gitu, yang tersedia, itu yang dikerjakan duluan gitu ya, seperti itu. Itu juga bagian gimana caranya kita menghadapi ya kondisi di mana under time stress yang terjadi kalau misalnya memang ada work overload gitu. Kemudian ya yang bisa jadi jadinya ada subjective evaluation yang mungkin terjadi ya ketika ada permasalahan seperti ini gitu ya, dimana ya orang itu berusaha untuk memahami dulu yang sulit gitu kan ya, tapi dia nggak belajar juga gitu dari sisa material yang ada gitu, jadinya ya akhirnya nggak come up dengan hasil yang baik gitu, seperti itu ya. Jadi ini misalnya aplikasinya sebetulnya kalau untuk kalian misal mau ujian waktunya terbatas untuk belajar gitu kan, terus kalian malah ngafalin yang susahnya dulu gitu kan, yang lainnya lupa aja belas gitu ya. Nah itu juga nggak oke juga cara seperti itu ya. Jadi kalau bisa ya mana yang poin-poin penting itu yang memang di brief semua dicek gitu kan ya, supaya meskipun waktunya terbatas setidaknya bisa kasih hasil yang oke. Nah, berhubungan dengan effort ya tadi, karena selain stres ada juga yang disebut dengan mental effort ya. Bagaimana sebetulnya kita berusaha keras berpikir sebetulnya seperti itu ya.
dari aspek mental ini. Karena tadi konteksnya misalnya ada demand pekerjaan yang cukup tinggi gitu ya. Nah, kita juga tuh melakukan atau menggunakan mental effort atau pikiran kita untuk bekerja ini, ada beberapa hal yang harus diperhatikan, mulai dari presisi, force, ya, distributability, dan juga working memory requirement ya. Jadi kita harus betul-betul mengenali diri kita, apa kelebihan, kekurangan, dan lain-lain ya. Jadi kalaupun memang dihadapkan dengan workload yang cukup berat, terus waktunya terbatas ya, mana yang memang kita bisa kerjakan maksimal dengan kita tahu kapasitas yang kita punya itu seperti apa gitu. Jadi itu presisi. Jadi kita nggak salah nanti malah mengerjakan sesuatu hal yang sebenarnya kita juga nggak begitu maksimal di situ dan nggak bisa untuk ngerjain itu, tapi kita maksain. Padahal ada hal yang bisa langsung kita selesaikan juga gitu di berbagai macam pekerjaan itu ya, seperti itu. Oke, nah berikutnya gimana cara mengukur mental workload ini ya. Jadi mungkin kalau yang subjective measure ini udah sangat banyak ya. Nah, Satellex ini udah yang paling common, ada RSME, ada mau pakai SWOT juga bisa gitu kan ya. Itu yang beberapa hal yang subjective measure. Ditanya ke operatornya, dia merating, jadi self reporting sebutannya. Jadi manusia itu berusaha untuk menilai dirinya sendiri, kondisinya seperti apa ya. Itu di subjective measurement ya. Nah, di sisi lain ya ada beberapa juga measurement yang bisa kita lakukan untuk mengukur workload dari konteks mentalnya ya. Pertama misalnya kasih primary task measurement ya, misalnya ada satu pekerjaan disuruh kerjakan, terus kita ukur waktunya gitu kan ya, atau kita pakai bantuan entah heart rate, entah pakai eye tracker untuk lihat blinknya, entah pakai bantuan buat lihat klik respons seseorang kalau memang pekerjaannya pakai komputer. Itu bisa juga kita hitung itu seperti itu. Atau misalnya ada ditambah secondary task method ya, jadi dikasih untuk bagaimana dia bisa nggak mengerjakan dua task secara bersamaan gitu ya, kemudian pakai alat-alat bantu lainnya ya, tadi contohnya entah heart rate, entah lagi kita pakai eye tracker, EEG yang dipasang di kepala untuk lihat gelombang otak, itu juga bisa dilakukan gitu, seperti itu. Nah, kemudian yang ketiga adalah psychological measurement. Nah, ini karena memang beban mental ini juga sebetulnya tidak berdiri sendiri ya. Kita kan sebenarnya kalau melakukan aktivitas mental tetap butuh tubuh kita secara fisik ya, seperti itu. Maka psychological measurement ini juga sangat bisa diukur. Jadi heart rate juga tuh akan berhubungan dengan konteks dari mental workload. Meskipun kalau kita berbicara fisiologi tubuh manusia gitu kan ya, beban fisik itu bisa dihitung dari heart rate atau VO2 max dan lain-lain. Tapi ya mental workload juga erat kaitannya dengan heart rate. Kenapa bisa seperti ini ya? Karena tadi kita cek juga kan, kita berbicara stres misalnya, orang yang stres misalnya detak jantungnya semakin cepat dan lain-lain, atau denyut nadinya semakin banyak dan lain-lain dalam satuan menit gitu kan ya, itu juga bisa diukur gitu. Jadi itu bisa menjadi salah satu variabel lain dalam melakukan mental workload measurement ya. Jadi yang ketiga ini mungkin bisa disebut juga dengan objective measure ya. Jadi beberapa pengukuran yang memang sifatnya bukan self reporting, bukan orang yang memang sedang kita ukur mengukur dirinya sendiri, tapi kita menggunakan beberapa alat bantu untuk mengukur kondisi tubuhnya. Berbeda dengan subjective measure, ini memang self reporting ya. Jadi dia yang dia yang menilai performa diri dia. Karena Satellex juga bukan, misalnya nih ada beberapa pekerja di kelas saya nih misalnya, bukan saya ngisiin untuk kalian kan, tapi kalian ngisiin nilai diri kalian sendiri kalau Satellex ya, seperti itu. Oke, kemudian lagi ya ini ada general measure ya di mental workload ya. Ini misalnya kalau konteksnya pakai eksperimental ya, misalnya sama pesawat sama pilot tapi berbeda rute ya, dia dicek bisa jadi ada perbedaan rute itu memang berdampak pada mental workload seseorang atau enggak gitu kan ya. Kalau misalnya di skala lab mungkin ya kedepannya mungkin nanti ya semoga udah ada ya simulator mobil ya, itu juga bisa dipakai. Jadi
rutenya dipilih beberapa, orangnya tetap sama gitu kan ya. Mau lihat sebetulnya rute yang lebih sulit itu bisa berdampak ke mental workload seseorang atau enggak gitu ya, seperti itu. Ya. Oke, kemudian lagi juga ada yang berhubungan dengan classic task analysis ya. Ini yang berhubungan misalnya kalau kita mau melakukan measurement buat tahu apakah misalnya analisis task yang diberikan ke operator itu cenderung misalnya banyak yang sifatnya high level atau enggak gitu kan, seperti itu. Terus kita cek kondisi si pekerjanya seperti apa. Itu juga bisa dihitung lagi gitu ya, measure untuk membedakannya tapi dari leveling tasknya ya, dari tingkat kesulitannya cukup rendah sampai tinggi ya, seperti itu. Oke, kemudian ada quasi computational matrix ya. Ini tadi ya salah satunya adalah NASA-TLX, karena di NASA-TLX ini yang dinilai bukan hanya berhubungan dengan mental workload. Jadi kalau ada masih ingat variabel yang dinilainya itu ada beberapa hal gitu kan, performance lah, physical demand ya, dan lain-lain ya, itu yang dihitung di NASA-TLX. Jadi ada beberapa variabel ya, tapi di satu sisi bisa jadi ya meskipun banyak digunakan di berbagai jenis pekerjaan gitu kan ya, untuk mengukur beban kerja mental gitu, seperti itu ya, baiknya memang si subjektif ini harus ditambahkan ataupun dibantu dengan alat ukur lainnya lagi gitu, supaya nggak persis hanya satu pengukuran saja, jadi ada pendukung pengukuran yang lain ya, karena ya kembali lagi dia ada kemungkinan misleading, salah pemahaman ya, seperti itu. Jadi tidak merepresentasikan situasi yang sebenarnya sebetulnya gitu. Oke, nah tadi kalau kita sudah ada kata kunci stresor, stres, kemudian tadi berbicara ritme sirkadian, nah ada juga yang dikatakan dengan fatigue ya. Jadi efek dari beban mental ini bisa membuat orang menjadi fatigue atau kelelahan ya. Nah, kelelahan ini muncul sebetulnya adalah memang efek dari overload atau workload yang cukup tinggi ya. Nah, kelelahan juga bisa dibagi menjadi kelelahan sifatnya mental ataupun kelelahan fisik ya. Ya kalau misalnya aktivitasnya aktivitas militer dan lain-lain ya, itu mungkin ya banyaknya lebih ke fisik ya. Tapi kalau misalnya aktivitasnya banyak lebih ke mental ya, kita misalnya lebih banyak berpikir gitu-gitu ya. Terus efeknya jadi lelah. Kalau kondisi kitanya sudah lelah, sebetulnya nanti jadi lama ngeresponnya gitu kan ya, salah interpretasikan dan lain-lain. Itu yang berhubungan dengan fatigue secara mental. Nah, cara mengukur fatigue ini dengan apa? Ini ada dua hal yang bisa digunakan. Ada EEG, ada juga flicker Fascian Frequency. Nah, kalau EEG ini dia mengukur gelombang otak manusia ya. Nanti alatnya bisa jadi seperti kurang lebih yang paling sederhana, kalau mau sambil googling ada namanya EEG Muse. Dia besarannya mungkin mirip-mirip seperti headphone, lebih kecil sedikit, dipasangkan di kepala kita. Nah, saat kita melakukan task ataupun misalnya bekerja entah di depan laptop, nanti dia mengambil data ya, merecord data dari brain system kita, jadi gelombang otak kita. Nah, beberapa gelombang otak yang memang berhubungan dengan pengukuran fatigue ini adalah ada gelombang alfa, ya theta, ya ataupun beta, ya seperti itu. Nah, untuk mengolah gelombang otak ini nggak bisa begitu saja, kita mau tidak mau pakai MATLAB ya, bantuan software lainnya yang berikutnya untuk merepresentasikan ataupun untuk mengolah gelombang otak, memisahkan mana yang gelombang otak yang sifatnya noise gitu kan ya, namanya pakai alat itu kita harus pakai MATLAB. Berikutnya ada flicker fusion frequency ya. Nah, ini yang flicker fusion frequency ini dia berhubungan dengan kedipan mata seseorang. Jadi kita sebetulnya bisa menghitung kedipan seseorang itu, kedipan mata nih dalam 1 menit, kan kadang kita nggak sadar ya kedipan mata kita berapa banyak sih. Tapi kalau kitanya fatigue gitu ya, nah ini cenderung kedipan matanya itu justru lebih lambat gitu ya, atau either lebih cepat gitu.
gitu, seperti itu. Kan ada orang yang menahan ngantuk dengan mengedipkan matanya, atau kalau dia makin mengantuk itu matanya ngebuka terus nutupnya agak lama juga, lama-lama ketiduran gitu kan, seperti itu. Nah, itu juga bagian dari bagaimana kita menganalisis ataupun mengukur fatigue seseorang. Nah, ini measurement yang sifatnya objektif. Tapi ada nggak measurement pakai subjektif? Ada juga beberapa kuesioner, entah FAST, SOFI ya, atau KSS ya. Itu juga beberapa hal yang memang secara tadi self-reporting untuk mendiagnosis ataupun mengukur diri sendiri itu kategori fatigue-nya seperti apa dalam kondisi kerja ya, seperti itu. Oke, kemudian karena tadi berhubungan dengan psychological condition ya, tadi ada arousal juga gitu kan ya. Nah, arousal ini juga akan berhubungan dengan vigilance ya. Vigilance ini adalah tingkat kewaspadaan seseorang. Nah, kalau orang itu sudah beban kerjanya tinggi, bisa jadi dia under arousal dan vigilance-nya rendah ya, kewaspadaannya rendah, maka cara dia untuk menangkap atensi bisa jadi semakin lambat juga gitu kan ya, seperti itu. Nah, ini efek-efek yang sebetulnya memang dihadapkan ketika memang manusia ini high workload dengan kondisi fatigue ya. Jadi berhubungannya ke tingkat kewaspadaan. Kalau ngantuk kan sebetulnya juga tingkat kewaspadaannya rendah juga. Jadi tadi banyak ya kata kunci yang ada di pertemuan ini ya. Bukan hanya berhubungan dengan beban kerja mental saja toh, tapi ada stres, stresor ya, kemudian ada vigilance, arousal ya, ataupun kognitif dan psychological apa tadi, psychological stressor ya, ataupun environmental stressor ya, seperti itu. Oke, nah hal-hal apa saja yang memang bisa berpengaruh pada tingkat pengurangan kewaspadaan seseorang ya. Tadi misalnya waktu ya, kalian misalnya bekerja dalam kurun waktu yang cukup lama, itu bisa membosankan atau bikin lelah, itu bisa juga menimbulkan tingkat kewaspadaan yang menurun gitu ya. Jadi ada kesalahan saat bekerja gitu, seperti itu. Atau even silence ya, entah misalnya kalian melakukan error-error tertentu ya dalam kondisi yang memang tingkat kewaspadaannya itu situasinya monoton ya, itu juga bisa menimbulkan tingkat kewaspadaan menurun. Kemudian lagi misalnya ada signal rate ya, ini pekerjaan yang memang harus fokus terhadap tampilan tertentu gitu ya, mendeteksi ya, itu juga akan bisa jadi berhubungan dengan vigilance atau tingkat kewaspadaannya. Dan tadi arousal levelnya ya, kondisi level seseorang dalam secara fisik ya, tadi berhubungan dengan jantung dan lain-lain ya. Kalau memang ada hal yang mengganggu, itu juga akan berhubungan dengan penurunan tingkat kewaspadaan. Nah, bagaimana caranya sebetulnya untuk mengakali ya, bagaimana caranya mengakali tingkat kewaspadaan seseorang itu tetap oke performansinya dalam proses bekerja gitu atau saat bekerja. Makanya kita bekerja itu 8 jam pasti ada istirahatnya gitu kan ya. Kalaupun memang ada shifting, kalau kalian tahu satu hari juga biasanya ada 3 shift gitu kan, seperti itu untuk pekerjaan yang harus 24 jam, misalnya pabriknya harus produksi terus gitu kan, seperti itu. Kemudian kalau berbicara silent signal gitu kan ya, ada beberapa sinyal-sinyal tertentu yang memang bikin alert ke orang, oh jadi waspada lagi gitu kan, seperti itu. Atau misalnya pekerjaan di jalan tol saja gitu kan, monoton dan lain-lain, pasti ada beberapa di kilometer berapa itu entah iklan, entah pengikat dan lain-lain, sebetulnya itu juga untuk membuat orang lebih waspada lagi di jalan, jadi nggak bosan secara visualnya. Kemudian lagi misalnya lagi kasih payoff gitu kan, kalau misalnya ada miss rate dan lain-lain ya, entah kasih hukuman mungkin ya, seperti itu ya. Misalnya kalau misalnya ada kesalahan dan lain-lain, jadi orang biar lebih awas, lebih hati-hati lagi. Atau misalnya lagi memang increase ataupun sustain level dari arousalnya secara fisik, biar nggak ngantuk, waspada terus, minum kafein gitu kan, ke fisik tubuh kita dia bekerja juga. Terus misalnya ada orang-orang yang cenderung nggak bisa nih kalau bekerja nggak ada musik, dia sambil dengerin musik supaya lebih semangat,
supaya tetap waspada. Atau yang bekerjanya suka sambil ngobrol ya, ada juga. Ini sebetulnya real ya, untuk pekerjaan pelinting rokok itu kenapa banyaknya cewek, terus juga dia pekerjaannya lebih cepat karena dia ngerja sambil ngobrol gitu, seperti itu ya. Itu yang terjadi di salah satu pabrik di Jawa gitu ya, seperti itu. Oke, kemudian ya berikutnya berhubungan dengan boredom ya. Jadi gimana caranya jadi pada akhirnya hal-hal yang monoton bikin bosen ya, sebetulnya seperti itu di pekerjaan. Nah, ini sebetulnya yang berhubungan dengan workload yang justru rendah, bukan yang tinggi. Jadi kalau yang tadi ngomongin fatigue, stres itu workloadnya tinggi. Tapi kalau workloadnya rendah, ini sebetulnya kondisi yang dihadapi adalah lebih ke boredom ini, gitu ya, seperti itu. Jadi di sini juga ada tingkatan orang itu nggak jadi waspada karena dia misalnya nyari sensasi, terus lagi dia udah kecewa sama pekerjaannya gitu kan ya. Itu juga bisa membuat orang akhirnya merasa di stage yang boredom gitu ya, seperti itu. Nah, di boredom juga apakah selalu baik ataupun selalu buruk, ataupun konteksnya bisa ditemukan di mana gitu ya. Kalau memang orang yang sedang di state dia fatigue, terus misalnya bekerja di malam hari, yaitu adalah bagian dari hal-hal yang bisa jadi terjadi boredom itu gitu ya. Kemudian ya si boredom pronouns ini ya bisa jadi kalau orang-orang yang masih mau belajar gitu kan ya, kemudian lagi orang-orang yang baru masuk ke konteks pekerjaan ya, dia juga, atau lagi ditambah ada orang baru di lingkungannya itu gitu ya, itu juga bisa jadi pronouns untuk boredom ini gitu ya, seperti itu. Oke, nah selain boredom juga ada yang disebut dengan sleep loss. Kalau fatigue tadi belum tentu sleep loss, tapi kalau sleep loss ini memang dia kondisinya persekian detik dia hilang kewaspadaan, tingkat keawasan, bahkan memang dia tertidur persekian detik ya. Nah, ternyata sleep loss ini juga sebetulnya bisa disebabkan beberapa hal ya, mulai dari misalnya dia staying awake di malam hari, ada night shift tadi mengganggu circadian rhythm, jadi kebalik ya. Kemudian juga ada simultaneous kafein juga nggak boleh terlalu banyak. Seperti itu bisa jadi efeknya juga buruk juga. Atau misalnya orangnya stres, jadi banyak pikiran saat bekerja, terus dia mengalami sleep loss ya. Nah, sleep loss ini juga dia adalah merupakan penyebab dari sekian banyaknya accident yang terjadi karena orang ngantuk, sengaja tertidur dan lain-lain ya, seperti itu. Nah, ya kalau berhubungan dengan sleep loss ya, sebetulnya beberapa hal yang bisa dilakukan sebetulnya ya tadi ya, kembali lagi ke entah dari sebutannya sih bisa jadi fit to work ya. Jadi sebelum orang bekerja itu kalau bisa ada proses pengecekan sebetulnya orang itu layak untuk mengerjakan pekerjaannya atau tidak, khususnya untuk pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya itu tingkat keawasannya butuh tingkat keawasan yang cukup tinggi ya, atau dia pekerjaannya itu memang bertanggung jawab atas nyawa orang lain yang lebih banyak, misal seperti itu. Entah supir, pilot dan lain-lain, biasanya ada testing dulu untuk mengetahui kondisi kesehatan dia sebelum dia bekerja, atau disebutnya untuk mengukur fit to work-nya pekerja itu gitu ya, seperti itu. Oke, nah ini juga tidur ini juga menjadi menarik ya. Tadi karena fatigue juga bisa jadi lelah, terus efeknya ke sleepiness, terus tadi boredom juga orang bisa jadi tidur juga, terus tadi kalau ngomongin sleep loss juga berhubungan dengan konteks tidur gitu kan ya. Maka ya kembali lagi, jangan salah, manusia punya kebutuhan untuk tidur ya setidaknya minimalnya 4 jam lah ya. Yang amannya mungkin 7-8 jam, menyesuaikan dengan usia kita juga ya. Terus misalnya lagi sleep credits-nya ya. Jadi ternyata tidur itu juga nggak bisa dibayar. Nih kadang mungkin ada yang berpikir, oh kalau saya hari ini kurang tidur, besok saya mau bayar tidur saya. Jadi saya besok tidurnya lebih banyak.
Nah, ternyata tubuh kita tuh tidak bekerja dengan cara seperti itu. Jadi kebutuhan tidur kita itu adalah kebutuhan tidur di hari itu, tidak bisa diakumulasikan ya, seperti itu. Jadi jangan sampai pada akhirnya kita beberapa hari begadang, terus kita nanti hari kesekiannya saya mau tidur 24 jam itu, misal seperti itu. Nah, itu juga nggak oke juga. Kemudian ada napping, ya, napping itu tidur sejenak, tidur kalau kita sebutnya mungkin tidur siang, kita sebentar ya. Kalau memang dirasa sudah pusing banget, kalian mungkin pernah merasakan di mana kalian menahan ngantuk di siang hari gitu ya, ya lebih baik napping saja, barang 30 menit ya, tapi itu bisa merecovery mental kalian. Ya. Kemudian juga ada sleep management, gimana caranya kita manage waktu tidur kita, gimana caranya kita persisis misalnya jam 10 malam udah bisa tidur dan jam 4 pagi bangun, misal seperti itu. Ya, cara-cara gimana di militer ini kan ya mereka ada jam tidur, jam bangun ya, seperti itu. Itu juga mungkin bisa diaplikasikan ke diri kita, entah yang paling mudahnya mungkin kalau kita kan karena sudah melekat banget nih gadget di kita, ya berapa jam sebelum atau 1 jam sebelum ya jangan main HP, kalau enggak ya keterusan aja scrolling, nggak tidur gitu kan, seperti itu. Nah, itu juga hati-hati ya. Kalau kita berbicara sleep lagi atau tidur pun, ternyata kuantitas tidur yang banyak pun juga tidak bisa membuat misalnya, atau sama kuantitas tidur yang banyak itu bisa jadi belum tentu juga bisa berdampak baik buat kita ya, yang banyak itu. Ataupun yang tidak kalah lebih penting adalah kualitas dari tidurnya ya. Kalian juga pasti pernah punya pengalaman tidur sebentar tapi pas bangun seger banget, enak banget. Tapi justru misalnya kalian tidur lama, tapi pas bangun tuh capek karena kalian banyak pikiran dan lain-lain gitu ya. Seperti itu. Nah, ini juga bagian dari kenapa tidur ini jadi penting. Nah, di satu sisi mungkin Oke. Nah, di satu sisi karena saya lagi masih berbicara tentang tidur ya. Saya nggak tahu di kelas ini mungkin ada yang pernah punya pengalaman datang ke psikolog atau ke spesialis penyakit jiwa ataupun yang lainnya. Jadi ya kalau kita berbicara mental workload, ini kan udah bukan hal yang awam lagi. Kalau dulu mungkin sebelum COVID dan lain-lain itu agak cukup awam. Tapi masuk ke COVID dan pandemi, terus sekarang sudah tidak pandemi gitu kan ya, kita sudah makin aware dengan situasi mental seseorang atau situasi mental manusia gitu, seperti itu. Maka ketika orang datang ke psikolog, itu kan sebetulnya lebih ke konsultasi ya, dia nggak ada pengobatan dalam obat bentuk diminum dan lain-lain ya kalau psikolog. Tapi kalau case-nya adalah datang ke spesialis penyakit jiwa ya, dia justru dibantunya dengan pengobatan untuk meminimalisir misalnya banyaknya pikiran yang ada. Jadi kita datang ke SPKJ pun juga kalau saat sekarang, zaman sekarang bukan dikategorikan gila gitu ya, tapi itu juga bagian dari pengobatan untuk meminimasi mental workload-nya. Kalau misalnya secara mentalnya sudah terganggu, beban pikirannya sangat banyak, stres sampai nggak bisa melakukan aktivitas dan lain-lain ya, itu ke SPKJ itu dia membantunya dengan cara memberikan pengobatan. Nah, obat-obat yang diberikan itu sebetulnya untuk membantu otak kita secara medisnya untuk beristirahat. Karena terkadang ada beberapa kandungan zat yang diberikan itu adalah untuk membuat kita rileks dan tidur. Nah, beberapa orang yang stres ini cenderung dia justru kan lagi tidur malah berpikir, jadi pas bangun bukannya seger gitu setelah istirahat itu. Nah, ini bagian dari juga bentuk-bentuk bagaimana orang sebetulnya menghadapi kondisi tidur yang kalau saya bilang bersyukurlah untuk kalian kalau memang sekarang kondisinya memang bisa mengalami tidur yang nyaman gitu kan ya, istirahat yang cukup, bekerja juga tetap perform gitu kan, seperti itu. Tapi kenapa tidur ini menjadi penting ya, ternyata bisa berdampaknya juga ke banyak hal gitu ya, seperti itu. Oke, kemudian lagi juga ada disinkronus ya. Jadi kalau berbicara disinkronus ya, dia ada biasanya dihadapkan ketika memang circadian rhythm yang berbeda waktunya. Harusnya biasanya kita memang jam 10 malam udah tidur, jam 4 pagi bangun misalnya seperti itu, tapi misalnya kita ada
shift rotasi yang bikin kita tengah malam harus bangun, kemudian di pagi hari misal jam 8 baru pulang, kita harus tidur. Atau disinkronus ini terjadi kalau misalnya kita jet lag. Apa sih jet lag itu sebenarnya? Misal kita habis pergi ke negara bagian tertentu yang memang jamnya kebalikan dengan Indonesia. Nah, jadi itu biasanya kita perlu penyesuaian ya dalam konteks mungkin ya hitungannya tergantung kapasitas dari fisik orangnya ya, bisa jadi beberapa hari, bisa jadi minggu ataupun ya 1 minggu 2 minggu, itu untuk menyesuaikan kembali ke jam normal tidur itu orang seperti apa gitu ya, seperti itu. Nah, ini juga nggak nyaman. Kenapa? Karena ada disinkronus ini adalah kondisi kita, tingkat keawasan kita itu dia ngikutin jam yang bukan normalnya orang di sekitar kita gitu, seperti itu. Contoh jet lag yang paling real itu adalah misalnya sekarang let's say jam 11. Mungkin kalau misalnya kalian sempat traveling kemana, terus kalian udah 2 minggu di sana, terus pulang lagi ke Indonesia, di jam-jam segini, di sana misalnya jam 11 malam, otomatis jam 11 siang ini, kalian tuh ngantuk. Bahkan pengennya tidur, padahal kalian lagi udah balik lagi ke Indonesia yang mana kalian misalnya harus bekerja di jam ini gitu ya. Itu bagian dari disinkronus. Ya seperti itu. Bahkan ketika nanti pas jamnya tidur, misal jam 10 malam di Indonesia, karena kalian udah terbiasa kemarin sempat di luar terus cukup lama mengubah circadian rhythm kalian gitu kan ya. Nah, kalian di situ nggak ngantuk, kalian pengennya masih traveling kemana-mana gitu kan ya. Mau nggak mau untuk membalikan jet lag lagi, kalian memang harus memaksakan tidur di jam mengikuti jam memang kalian sedang berada saat ini di mana gitu, seperti itu ya. Ini ya bawaan dari tubuh ya sebetulnya, seperti itu. Oke, kemudian lagi bagaimana caranya adaptasi terhadap stres ya. Yang pasti adalah misalnya use more resources ya, try harder ya. Kalau misalnya dihadapi dengan permasalahan apa, ya gimana caranya permasalahan itu selesai. Kalau kita nggak bisa selesaiin sendiri, ya udah kerjain yang penting selesai cepat, udah lupakan atau cari bantuan orang lain, misalnya seperti itu. Atau yang bisa kita lakukan lagi, remove stressor. Tadi kalau misalnya stresornya apa, lingkungan bentuknya atau diri kita sendiri. Kalau lingkungan berisik, oh saya nggak bisa fokus, ya udah pakai headphone, pakai earplug ya. Atau kalian bawa kalau udaranya panas dan lain-lain, nggak ada AC, nggak bisa kerja, bawa kipas pribadi yang kecil misal seperti itu kan ya, biar bikin kalian relax lagi di lingkungan itu ya. Kalau misalnya memang ruangannya juga sumpek dan lain-lain, ya udah go out gitu ya, pergi keluar, tinggalin dulu ruangan itu sementara gitu ya. Itu juga bagian dari mengadaptasikan dengan stres. Kemudian lagi bisa jadi merubah goals kita ya. Kadang kita tuh stres karena kita punya tujuan set gitu ya, yang mana tujuannya tuh kayaknya susah banget, ingin memperbaiki dunia dengan seisinya gitu kan, seperti itu ribet terus bikin kita stres ya. Nah, coba pecahkan goals yang ada itu lebih sederhana, lebih sedikit lagi gitu kan ya, jadi step by step supaya kita mau untuk mengerjakan tujuan-tujuan kecil-kecil itu gitu kan ya. Nah, change task goals-nya gitu ya. Ya kalau kalian pernah baca Atomic Habit juga ya, sebetulnya ini bagian dari gimana goals itu dipecah jadi yang kecil-kecil lagi gitu kan, seperti itu. Kemudian gimana caranya untuk menghadapi stres? Yang paling terakhir bisa jadi kalian ya udah do nothing aja. Do nothing aja, nggak usah ngajain apa-apa. Diem dulu sementara. Sampai memang stres itu udah luruh, kita lupa, kita bisa bekerja lagi. Ya, itu juga bagian dari adaptasi terhadap stres gitu ya. Jadi tidak selalu tidak semua hal itu sebetulnya harus direspon pada saat itu juga ya. Terkadang manusia ini berusaha untuk fast respon, tapi tidak kenal kondisi dia pada saat itu seperti apa. Apakah baik untuk merespon atau lagi buruk untuk merespon. Jadi kenali juga diri kita ya, seperti itu. Jadi tidak semua hal juga harus langsung direspon saat itu juga kok gitu ya. Misalnya ambil beberapa detik dulu, atau ambil misalnya 1 menit untuk diam dulu, mencerna, berpikir, baru kasih respon terhadap permasalahan yang kita hadapi supaya stresnya nggak numpuk gitu ya, seperti itu. Oke, kemudian lagi juga ada moderating variable dari stres ya. Jadi apa sih moderating variable ini? Sebetulnya penambah variabel untuk orang bisa jadi
stres, selain beberapa hal yang memang udah pasti bisa menimbulkan stresor tadi ya, entah dari lingkungan luar, entah dari diri kita sendiri. Tapi di satu sisi ya bisa jadi ada moderating variable yang memang secara tidak langsung berpengaruh terhadap kondisi stres manusia ya. Yang pertama misalnya tadi interaksi dari efek multiple stressor ya, kondisi lingkungan kerja, terus juga dari pikiran sendiri. Kemudian juga ada personality ya. Kalau saya pernah suruh kalian untuk cek misalnya personality kalian apa gitu kan ya, itu untuk mengenali diri kalian. Nah, di sini juga bisa jadi dari 18 orang di kelas saya ini ya beda-beda juga hal apa yang buat sensitif buat kalian nambah stres. Ada yang buat orang itu itu mah biasa aja buat saya kalau ngadepin hal yang kayak gitu kan ya. Itu akan sangat berpengaruh juga dengan personality seseorang. Kemudian juga ada training ya, kebiasaan orang untuk mengenali diri dia, misalnya udah terbiasa bisa awas, terus juga bisa langsung mengencounter rasa yang dia rasakan gitu ya. Kalau dia udah terbiasa melatih hal-hal tersebut, mungkin bisa anxiety-nya berkurang gitu kan, dan lain-lain gitu. Lebih cepat ya durasinya. Oke, kemudian lagi juga caranya kita mengeliminasi stresor di pekerjaan ya. Ini contoh engineering solution ya, beberapa ruangan ada yang dikasih entah material yang kedap suara lah, atau bisa lagi yang bikin bikin suhu ruangan nyaman gitu kan ya, entah bikin nggak ada vibrasi terasa dan lain-lain. Itu engineering solution ya, karena tadi kita tahu stressor itu bisa jadi dari environment. Kemudian juga misalnya sistem design solution ya, misalnya di pekerjaan itu entah ada proses otomasi yang bisa memudahkan orang gitu kan ya, ada command display supaya orang tuh juga nggak harus awas terus ngeliatin, tapi ada status display yang memang memudahkan dari proses pekerjaannya gitu kan ya. Atau memang tadi aspek training yang dilakukan oleh perusahaan untuk pekerjanya ya, entah management skills ya, atau lagi misalnya gimana cara melakukan prosedur ya, training SOP yang sudah established, ataupun gimana caranya lagi untuk merelaksasi ataupun stress exposure ya, di konteks misalnya secara personal ataupun dalam tim ya, seperti itu. Oke, nah ini ada beberapa note dari mental workload literatur ya. Jadi ya kalau bisa disebutkan ya, workload ini cukup, atau mental workload ini cukup kompleks ya sebetulnya, yang mana sebetulnya kalaupun memang mental workload ini terjadi ya bisa jadi menyebabkan sebuah kesalahan ya, tadi ada failure ataupun misalnya sampai loss ya, seperti itu. Nah, kalaupun juga berhubungan dengan mental workload ini ya mau tidak mau ya harus disesuaikan, karena tadi ada gap antara capacity dengan requirement. Maka requirement yang harus ada juga itu kalau bisa memang dibuat sesederhana mungkin untuk kita hadapi ya, supaya kita tidak stres di awal gitu, seperti itu ya, ketika kita harus berhadapan dengan permasalahan yang ada gitu ya, seperti itu. Oke, mungkin itu aja materi hari ini. Ada yang mau ditanyakan sebelum saya akhiri atau cukup? Gimana? Ada yang mau ditanyakan? Oke, kalau cukup mungkin saya mau ini ya, untuk minggu ini nanti akan ada kelas yang ganti kemarin ya, sebelum libur. Nanti kelasnya di hari Sabtu, memungkinkan nggak ya? Gimana? Jam berapa Bu kira-kira? Jam 7 sampai jam 8. Ada kuliah lain nggak Sabtu? Atau ada yang ibadah nggak? Kalau dari saya bisa Bu. Bisa ya, jam 7 sampai jam 8 nanti disatukan dengan kelas B ya gitu. Oke, berarti so far aman ya? Aman Bu. Oke, sip kalau gitu. Oke, mungkin itu aja dari saya untuk hari ini. Terima kasih sudah hadir di kelas saya.